Halo Sekolah jumpa lagi sama Kak Udi. Kali ini kakak akan menerangkan materi sifat-sifat dari komposisi dan inverse fungsi. Yuk kita saksikan. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita mempelajari sifat-sifat dari komposisi dan inverse fungsi. Nah, ini gunanya untuk apa sih guys? Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu soal seperti ini guys. Jadi yang diketahui adalah fungsi fx, ada gx, sama f dalam kurung ya guys. F inverse komposisi g di dalam kurung diinversin. X sama dengan 2. Yang ditanya nilai X-nya berapa nih guys untuk memenuhi ini gitu ya. Nah kalau ketemu seperti ini teman-teman harus mengerti untuk sifat-sifat komposisi dan inverse fungsi. Nah ada apa aja sih? Nah kalau kita lihat nih lumayan banyak guys ya. Ada 8 dari sifat-sifat komposisi dan inverse fungsi. Yang pertama kalau ada F inverse ya diinversin lagi jadi F biasa guys seperti itu. Nah yang kedua ini udah pernah kita bahas ya guys. Ya kalau misalkan ada identitas dikomposisikan dengan suatu fungsi atau sebaliknya jadi fungsi f tersebut guys. Nah lalu yang ketiga kalau ada fungsi f dikomposisikan dengan f inverse atau sebaliknya jadi identitas gitu ya guys. Masih ingat identitas? Identitas untuk fungsi adalah sama dengan x, oke? Nah sekarang kalau misalkan kayak soal yang tadi nih guys, ada dalam kurung f komposisi g dalam kurung gitu ya, tutup kurung diinversin. Nah kalau misalkan ini tutup kurungnya kita buka, ini jadi kebalik, tapi jadi inverse jadi masing-masing guys. Yang tadinya F komposisi G ini jadi G inverse komposisi F inverse seperti itu. Jadi dibuka, dibalik jadi inverse masing-masing seperti itu guys. Oke? Nah sifat yang berikutnya di sini kalau misalkan ada F inverse sama dengan G, nah F inverse-nya bisa dipindahin lagi guys. Nah ini sebenarnya pakai sifat yang pertama. Ya kalau misalkan masing-masing ini kita inversekan ke dua ruas gitu kan. Nah ini yang kiri diinversin, kanan harus diinversin. Tadi ingat kalau ada F inverse ketemu inverse lagi jadi F biasa. Oh ini berarti jadi F biasa, ini jadi F inverse seperti itu guys. Bisa dipahami ya. Nah berarti teman-teman sama aja kayak misalkan di sini ada F inverse, ini kita pindahin inverse ke fungsi sebelahnya. Bisa, boleh seperti itu. Nah, lalu sifat yang keenam ini didapat dari pengertian inverse. Jadi kalau teman-teman ingat ya guys, jadi kalau misalkan di sini ada, kalau tidak salah ada F di sini ya guys. Ini ada apa namanya? Kita gambar dulu. Nah, ini ada fungsi F. Di sini ada fungsi inverse gitu kan. Nah, misalkan di sini ada apa namanya? B ya guys. B dipetakan ke A nih hasilnya gitu ya. Nah, atau nanti sebaliknya di sini A dipetakan oleh F inverse ke B. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dari kiri ke kanan kita pakai fungsi F gitu ya. Artinya di sini B-nya dipetakan oleh fungsi F ke A. Nah, maka didapat FB gitu ya, di mana B-nya adalah domain, hasilnya adalah A, range-nya. Nah, atau kalau sebaliknya kita menggunakan inverse. Berarti kan A-nya dipetakan oleh F inverse ke B. Artinya A-nya disubstitusi ke fungsi inverse. Jadi A, F inverse A sama dengan B. Seperti ini guys. Nah, jadi didapat dari ini sebenarnya. Oke. Nah, ini sifat inverse yang penting karena ini sering keluar guys. Oke, jangan sampai lupa. Nah, kita lanjut kalau ada seperti ini. F komposisi G sama dengan H. Nah, misalkan ini berguna kalau misalkan kita mencari fungsi sebelah kiri. Nah, kita bisa menggunakan sifat inverse sebagai berikut. Di mana di sini G-nya kita pindah ruas gitu ya guys. Karena G-nya di sebelah kanan, maka pindahnya di sebelah kanan juga tapi jadi inverse-nya. Nah, begitu juga kalau misalkan kita mencari fungsi sebelah kiri. Berarti fungsi F-nya kita pindah. Yang sebelah kiri kita pindah harus di sebelah kiri juga. Tapi jadi inverse. Seperti itu ya, ingat ya. Jangan sampai lupa. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya gimana kalau kita langsung ke latihan soal yang tadi guys. Oke guys, kita langsung ke latihan soal. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada diketahui fungsi fx, gx sama yang inverse-nya ya. Ada komposisi, ada inverse-nya. Yang ditanya nilai x-nya yang memenuhi ini berapa. Oke, ini ada dua cara. Kita ke langkah yang pertama dulu. Cara yang pertama kita menggunakan sifat ini. Nah kalau ada sifat ini, kalau teman-teman perhatikan ya, ini tanda kurungnya dibuka, jadi dibalik, tapi masing-masing jadi inverse-nya. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan sifatnya keempat, ini jadinya gimana nih guys? Jadinya ini dibalik, jadi G inverse. Nah, ini juga dibalik, tapi diinversin lagi gitu ya. X sama dengan 2, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat sifat yang pertama, ada F inverse diinversin lagi jadi F biasa. Nah, berarti ini ada F inverse diinversin lagi jadi F biasa. Berarti jadi G inverse komposisi F biasa X sama dengan 2. Nah, dari sini artinya apa? Berarti kan kalau misalkan seperti ini artinya G inverse
dalamnya fx gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang diketahui adalah Gx, G inverse-nya belum ada. Nah, berarti kita cari dulu nih ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya pecahan, ya nggak? Pecahan yang atasnya linear, bawahnya linear. Teman-teman tinggal mengingat rumus sebagai berikut ya. Jadi kalau misalkan ada Gx gitu ya, sama dengan Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D. Teman-teman masih ingat nggak inverse-nya apa? Yaitu G inverse X, tinggal D sama A-nya ditukar tapi dikali minus. Maka menjadi min Dx ditambah B dibagi Cx dikali minus ya, jadi min A. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau ini kita mau cari inverse-nya, di sini kan B-nya nggak ada. Kalau nggak ada ini 0 guys, seperti itu. Nah, tinggal ditukar nih ya antara yang A-nya dengan D-nya. Nah, tapi dikali minus. Berarti menjadi G inverse X. Nah, sama dengan dikali minus ya, min 5 dikali minus jadi positif 5X per 3-nya dikali minus jadi min 3. Didapat deh inverse-nya seperti itu. Nah, kita lanjut ke soalnya. Nah, ini artinya apa nih G inverse dalamnya fx? Artinya fx-nya kita substitusi ke fungsi gx-nya. Nah, berarti yang ada x-nya nih kita ganti dengan fx guys ya, untuk fungsi G inverse-nya. Oke, langsung aja. Berarti jadinya 5 dikali fx dibagi fx dikurang 3. Nah, sama dengan 2. Nah, udah deh, langsung deh. Ini langsung kita kali ke sebelah kanan gitu kan. Maka menjadi sebagai berikut. 5fx. Nah, sama dengan 2 dikali fx berarti jadi 2fx. Nah, 2 dikali min 3 jadi min 6. Seperti itu. Nah, ini tinggal pindah ruas berarti 5fx dikurang 2fx sama dengan min 6. Nah, kalau dikurang jadinya 5fx dikurang 2fx jadinya 3fx sama dengan min 6. Nah, tinggal kedua ruas kita bagi 3. Maka didapat deh fx-nya sama dengan adalah min berapa guys? Min 2. Oke, seperti itu. Nah, di mana fx-nya kita dapat nih ya, atau diketahui di soal yaitu x min 3. Berarti di sini kita ganti aja dengan x min 3. Berarti x min 7 maksudnya sama dengan min 2. Oke? Nah, ini tinggal pindah ruas berarti x sama dengan berapa? 7-nya jadi positif 7 dikurang 2. Nah, maka didapat x-nya sama dengan 5. Nah, didapat deh X yang ditanya adalah 5. Seperti itu. Nah, ini untuk cara yang pertama kita menggunakan sifat yang keempat sama sifat yang pertama. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita menggunakan cara yang kedua? Nanti kita menggunakan sifat yang nomor 6 nih guys ya. Nah, kita langsung aja. Nah, untuk langkah yang kedua kita menggunakan sifat yang nomor 6 ya guys. Nah, kalau teman-teman perhatikan kalau ada F inverse A sama dengan B, A sama B-nya ditukar jadi F biasa. Yang di dalam jadi B, yang di luar jadi A. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih ada F inverse ya guys. Nah, berarti ini tinggal ditukar antara X dengan 2-nya jadi inverse-nya hilang. Nah, maka jadinya F inverse komposisi G, di mana di sini jadi 2, X-nya jadi di luar. Seperti itu. Oke? Nah, kalau kita perhatikan di sini udah ada, di sini yang kita cari adalah G2. Nah, berarti kan artinya tinggal kita substitusi di sini dengan X-nya 2 ya guys. Nah, berarti kalau misalkan kita cari, berarti jadinya G2 ya artinya X-nya diganti 2. Berarti 3 kali 2 per 2 dikurang 5. Nah, 3 kali 2, 6. 2 dikurang 5 jadi min 3. Didapat deh G2-nya berarti jadinya negatif 2. Nah, berarti ini jadinya kan kalau kita tulis dulu ya, F inverse dalamnya adalah G2. Gitu guys. Ini dalamnya adalah G2. Nah, berarti kan tadi kita udah dapat ya G2-nya adalah min 2. Nah, berarti ini kita ganti min 2. Berarti F inverse di sini min 2. Nah, sama dengan X. Nah, dengan menggunakan sifat lagi, ya ini boleh ditukar lagi. Tapi jadi F biasa. Nah, berarti jadinya F dalamnya X. Nah, sama dengan yang di luarnya min 2. Seperti itu. Kita menggunakan sifat yang nomor 6 tadi guys. Oke? Nah, dari sini fx kan udah diketahui di soal yaitu x min 7. X min 7 sama dengan min 2. Nah, tinggal pindah ruas 7-nya berarti jadinya positif 7 dikurang 2. Didapat deh x-nya sama dengan 5. Nah, hasilnya sama seperti tadi guys. Cuma kita menggunakan sifat yang nomor 6. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi teman-teman di sini untuk sifat-sifat komposisi dan inverse fungsi ada 8, jangan sampai lupa. Dan kalau misalkan teman-teman biar nggak lupa harus sering-sering latihan ya guys. Karena kalau teman-teman matematika, kalau mau ngingat itu harus sering latihan, lama-lama ingat sendiri seperti itu. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya?
Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.